Hari ini saya memulai perjalanan ke kaki gunung, bosku. Rencananya di sana saya akan membuat rumah bambu dan akan saya gunakan untuk berpetualang. Lokasinya berada di pinggir persawahan dan juga dekat dengan Gunung Kars yang menjulang tinggi. Sekitar 30 menit berjalan kaki, akhirnya saya sudah sampai. Lokasi ini sengaja saya pilih karena dekat dengan sungai dan juga bahan-bahan yang saya butuhkan sangat tersedia di sekitar sini. Setelah sampai, saya menyimpan tas dan juga mengeluarkan peralatan karena saya akan membersihkan areanya dulu. Berdoa sebelum memulai kegiatan adalah hal wajib bagi saya, agar pembuatan rumah bambu ini berjalan dengan baik dan terhindar dari bahaya. Karena meskipun area ini terlihat aman, anakonda dan siluman bisa saja muncul secara tiba-tiba dari dalam semak-semak seperti yang saya bersihkan sekarang ini. Di sini saya membersihkan sedikit saja karena memang ukuran gubuk yang akan saya buat tidak terlalu besar, bosku. Dan sepertinya sudah bersih. Sekarang saatnya saya mencari bahan utama untuk membuat rumah bambu. Tentunya adalah pohon bambu, bosku. Lokasinya berada di atas gunung. Untuk sampai ke sana kita harus menanjak dulu. Sekarang saya sudah sampai. Bambu ini sudah lama. Bintik-bintik bambu yang putih seperti panu ini adalah ciri-ciri bambu yang sudah tua, bosku. Sebelum bambunya ditebang, saya berdoa lagi. Bagaimanapun, bambu ini juga adalah makhluk hidup. Maksud saya, tumbuhan yang juga hidup. Bambu yang sudah saya tebang, lalu saya tarik. Di sini saya sempat kewalahan menarik bambunya, karena ada satu bambu yang menyangkut di bambu lain. Baru menebang beberapa pohon, tiba-tiba sepertinya ada yang merasa terusik di sini. Saya sadar bahwa sayalah yang salah karena telah datang ke markasnya dan lihat raut wajahnya. Sepertinya dia sangat marah, bosku. Oh, marah dia, bosku. Beberapa jam berlalu sudah banyak bambu yang sudah saya tebang. Sekarang bambunya saya turunkan satu persatu agar bisa sampai ke lokasi. Bambu sudah terkumpul banyak, meskipun saya rasa ini belum cukup. Namun saya juga sudah merasa kelelahan, karena hari sudah sore, pembuatan rumah bambunya akan saya lanjutkan besok pagi saja. Pagi ini saya telah membawa berbagai alat dan bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk membuat rumah bambu. Langsung saja saya mulai bekerja. Sekarang saya sedang memotong beberapa bambu untuk dijadikan tiang dan juga bambu berukuran sedang sebagai balok penyangga alasnya nanti. Kemudian saya bawa ke tempat yang sudah saya bersihkan kemarin. Setelah terkumpul, saya menandai tiang karena saya akan membuat lubang untuk memasukkan bambu penyangga alas. Empat tiang sudah saya lubangi. Nah, sekarang sudah pas. Sedangkan dua bambu yang saya beri lubang ini adalah tiang bagian tengahnya. Bambu kecil yang saya masukkan ini berfungsi sebagai penegak di antara dua tiang. Sekarang saya membuat alat untuk menggali tanah tempat tiangnya berdiri. Tanah di sini sangat lembek, jadi cukup menggunakan kayu seperti ini untuk menggali. Setelah semua lubang tiangnya digali, tinggal menancapkan tiangnya satu persatu. Lalu ditumbuk lagi menggunakan kayu supaya tambah kuat, bosku.
Nah, sekarang tinggal memasang dua bambu berukuran sedang antar tiang sebagai penopang balok alasnya. Kemudian dipaku satu persatu. Bambu kecil yang saya masukkan ini adalah pengikat tiang bagian atas. Fungsinya supaya tiang tengahnya ada yang mengikat. Lalu dipaku lagi hingga semuanya benar-benar kuat. Beberapa batang bambu sudah saya potong. Kemudian saya bawa ke tiang yang sudah berdiri. Ini adalah bambu penyangga alas. Lalu saya pasang dengan jarak yang tidak terlalu berjauhan agar kuat dan sanggup menahan beban angsuran mekar setiap hari Selasa. Kemudian satu persatu bambu saya ikat menggunakan tali berwarna kuning. Teknik mengikat bambu seperti ini disebut ikatan palang. Teknik ini biasa dipakai oleh para tukang saat membuat pijakan atau steger dari bambu. Mengikat bambu seperti ini saya pelajari dari tahun 2009 sampai tahun 2020. Jadi saya membutuhkan waktu 11 tahun untuk menguasai teknik ini. Dan semua bambu sudah terikat. Sekarang saya menaikkan 3 bambu panjang sebagai rangka kuda-kuda atap. Bambu ini sengaja saya ukur panjang melewati tiang bagian depan, karena saya juga akan membuat teras. Setelah terpasang, lanjut saya paku hingga benar-benar kuat, karena ini akan menjadi penopang atap utama yang akan menahan beban atap. Sekarang saya mengambil beberapa bambu kecil untuk saya pasang di atas kuda-kuda tadi. Kemudian saya naik ke rangka kuda-kuda untuk memasangnya. Memanjat dan beraktivitas di atas seperti ini harus butuh kehati-hatian, karena jika kaki salah pijakan sedikit saja tentunya akan terjadi kejatuhan. Bambu kecil yang saya pasang ini adalah tempat untuk mengikat atapnya nanti. Untuk jaraknya saya bagi rata, sehingga di setiap sisinya saya beri 6 batang. Jadi ada 12 batang bambu yang saya pasang di atas rangka kuda-kuda ini. Sekarang rangka bagian utama sudah selesai dan sedang diguyur hujan. Setelah hujan sudah mulai reda, sekarang saya akan membuat rangka bagian terasnya. 3 tiang teras saya coba satu persatu. Kemudian langsung mendirikannya, karena saya sudah capek menggali, bosku. Di sini tiangnya langsung saya ikat menggunakan tali berwarna kuning hingga benar-benar kuat. Kemudian 3 tiang teras depan saya tancapkan. Bambu yang saya pasang melintang ini adalah balok pengikat antar tiang. Karena tiangnya tidak sama tinggi, tiangnya saya tumbuk memakai batu gunung agar bambunya sama rata. Kemudian menaikkan 4 bambu lagi sebagai penopang alas agar kuat menahan beban hidup yang setiap hari bertambah banyak dan semakin merosakkan. Di sini bambunya saya paku lalu mengikatnya sedemikian rupa agar benar-benar kuat.
Rangkanya sudah benar-benar jadi bosku. Sekarang saya akan pergi mencari bahan untuk membuat atap yang tidak jauh dari lokasi rumah bambu. Tidak butuh waktu lama, saya sudah sampai dan langsung mengeluarkan senjata untuk mengambil beberapa pelepah rumbia. Saya mengambil sesuai yang saya butuhkan saja. Setelah dirasa cukup, daun yang sudah dipisahkan dari pelepahnya saya ikat. Lalu saya kembali pulang membawanya melewati persawahan. Bahan atapnya saya bawa ke dalam gua karena saya akan mengerjakan atapnya di sini agar terhindar dari air hujan. Sekarang saya membuat jarum dari bambu seperti ini untuk digunakan menjahit atap. Membuat atap seperti ini sangat mudah. Pertama, 2 lapis daun rumbia saya selipkan di bambu seperti ini. Kemudian dilipat. Di sini saya membuat 3 lipatan. Jika sudah, saya tambahkan 1 bambu lagi di atasnya. Lalu jarum bambunya saya ikatkan tali rafia. Kemudian mulai menjahit. Setiap 3 daun rumbia saya jahit dan begitu seterusnya hingga sampai di ujung. Tahap terakhir tinggal mengunci jahitan seperti ini. Cara ini saya lakukan berulang-ulang hingga semua atapnya selesai. Setelah saya hitung, sepertinya ini sudah cukup. Sebelum memasang atap, 1 buah bambu yang sudah dibelah 2 terlebih dulu saya pasang di kiri dan kanan rangka atap bagian bawah. Bambu ini berfungsi untuk menahan ujung atap pertama yang saya pasang agar bagian tengah atap tidak berkombet. Bahasa Indonesianya terpacut. Sekarang 2 bambu penahan atap sudah terpasang dengan hakiki. Tinggal mengangkat atap yang sudah saya rakit tadi untuk dipasang. Sekarang saya akan mulai memasang atap. Di sini saya masih menggunakan jarum bambu dan tali rafia tadi untuk mengikat atapnya. Mengikatnya pun tidak membutuhkan teknik khusus. Yang penting ikatannya kuat dan jangan sampai diikat di leher. Mengikat tali seperti ini baru pertama kali saya lakukan. Jadi kalau ada yang bilang cara saya masih salah ya wajarlah bosku. Namanya juga baru belajar. Satu persatu atap saya pasang dan di setiap sisi membutuhkan 10 lembar atap untuk sampai ke atas. Pekerjaan ini saya lakukan sampai sore hari. Tinggal bagian atasnya saja yang belum saya kerjakan dikarenakan saya kehabisan daun rumbia bosku. Selanjutnya saya akan membuat alasnya. Pertama-tama saya ukur panjang alasnya dengan teknik goib seperti ini. Nah, panjangnya kira-kira begini. Sekarang bambunya saya potong. Setelah itu, kemudian bambunya dicacah seperti ini. Ini adalah pembuatan alas teknik kuno, peninggalan nenek moyang. Istilah di kampung saya dinamakan tede. Namun di tempat lain alas seperti ini biasa dinamakan pelupu. Setelah bambunya dibelah, kemudian ruas dalamnya dibersihkan seperti ini dan jadilah alas. Ini saya lakukan berulang-ulang sampai semua alasnya jadi. Sekarang alasnya tinggal dipasang satu persatu. Untuk bagian sudut yang menempel di tiang seperti ini, saya buat garis setengah lingkaran, kemudian dipahat agar alasnya bisa masuk ke dalam sela-sela tiang. Untuk alas yang kelewat batas, tinggal dipotong seperti ini. Alas bagian dalam sudah selesai terpasang. Sekarang tinggal membuat alas untuk terasnya.
Di sini saya kembali mengukur menggunakan teknik goib seperti ini. Kali ini saya membuat alas yang berbeda, yakni memakai teknik daser. Bambu yang sudah saya potong tadi kemudian dibelah menjadi beberapa bagian kecil. Lalu sisi luar dan dalam bambu dibersihkan dari ketajaman. Dan jadilah daser. Sekarang alas terasnya tinggal kita pasang. Di sini saya menggunakan tali rafia untuk mengikatnya. Teknik ikatan ini tidaklah mudah. Beberapa jam yang lalu saya juga baru belajar dari teman-teman di YouTube. Saya sendiri pun baru pertama mempraktikkannya, tapi hasilnya bisa Anda lihat sendiri. Dan akhirnya ikatannya selesai juga. Untuk bagian dapur saya isi menggunakan sisa alas bagian dalam. Sekarang alas bagian dalamnya saya himpit menggunakan 3 bambu kecil yang sudah dibelah seperti ini. Kemudian saya ikat. Ini saya lakukan agar alasnya tidak mudah bergeser. Dan akhirnya semua alasnya sudah terpasang dengan baik. Sekarang saya akan ke tahap selanjutnya, yaitu pemasangan dinding. Di sini saya membuat rangka untuk jendelanya. Untuk rangkanya saya lubangi terlebih dulu. Jika sudah pas seperti ini, tinggal kita pasang. Cara pasang dindingnya sama seperti memasang alas tadi. Setelah rangka terpasang, 3 bambu kecil saya ikat ke tiang sebagai pengapit dindingnya. Kemudian satu persatu dinding saya pasang. Pemasangan dinding ini terlihat sangat mudah dan cepat. Namun perlu Anda ketahui bahwa saya menghabiskan waktu 1 hari untuk memasangnya. Di sisi kiri ini butuh 5 lembar pelupu untuk sampai ke atas. Lalu sisi kanan dan belakang pun jumlah dan cara pengerjaannya juga sama. Dan sekarang semua dinding sudah terpasang. Sekarang saya akan membuat rangka pintunya. Ini adalah proses yang paling penting, karena pintu adalah akses utama untuk keluar masuknya seseorang di dalam sebuah rumah. Jadi saya harus membuatnya dengan baik. Rangka pintunya sudah jadi. Untuk dinding pintunya saya masih menggunakan pelupu. Lalu saya paku hingga benar-benar kuat. Setelah jadi, kemudian lanjut untuk dipasang. Untuk engselnya saya buat dari bambu seperti ini. Kemudian rangka pintunya saya masukkan ke dalam engsel. Tidak lupa saya paku agar engselnya tidak bergeser. Bambu yang saya paku ini adalah engsel bagian bawah. Dan sekarang pintunya sudah terpasang dengan rapi. Membuat rumah bambu ternyata tidak semudah nonton di YouTube, bosku. Karena ada banyak proses yang harus dilakukan. Tentunya butuh waktu, perjuangan, dan juga skill yang memadai. Bahkan jujur, saya sempat frustasi dalam pengerjaannya. Meskipun sebelum saya memulai ini semua, skenarionya sudah saya susun rapi. Namun jika sudah dikerjakan, kadang terbolak-balik. Yang A ke B, yang B malah ke C. Bahkan lucunya lagi, saya menargetkan pekerjaan ini bisa selesai dalam waktu 3 hari. Kemungkinan sih bisa kalau di belakang kamera ada tim yang membantu saya. Namun di sini saya cuma bersama kameramen. Kadang-kadang dia membantu saya. Namun kalau lagi pegang kamera ya saya harus bekerja sendiri. Dari pengalaman ini saya yakin bahwa konten kreator lainnya pun pasti pernah merasakan hal yang sama. Khususnya seperti saya yang baru di bidang ini. Sekarang sudah memasuki hari ke-6 pembuatan rumah bambu. Dan ini bisa kita katakan masih 80% karena masih banyak proses yang harus saya kerjakan. Jadi di sini saya akan men-skip beberapa proses yang sangat lama.
Jika saya jelaskan satu persatu, maka sudah dipastikan Anda akan bosan untuk menontonnya. Seperti membuat dermaga, memasang pengaman teras, membuat dapur, menyulam atap yang menganga karena berkalisit akibat dari panas matahari, juga memasang penutup atap bagian atas. Karena jika saya jelaskan satu persatu, maka durasi video ini akan memakan waktu yang sangat panjang. Oke bosku, akhirnya rumah bambunya sudah jadi. Dan sekarang saya akan membersihkan area rumah bambu ini agar kelihatan lebih bersih dan terhindar dari binatang yang biasa bersembunyi di balik semak-semak belukar. Sungainya pun tidak luput dari babatan parang saya. Di pinggir sungai ini, saya juga akan menanam beberapa pohon talas yang saya pindahkan dari depan rumah bambu, agar rumah bambu ini terlihat lebih estetik dan lebih hidup. Selain sebagai hiasan, talas ini juga bisa kita olah nanti menjadi sayur. Dan akhirnya penanaman talas selesai juga. Sekarang saya mengambil beberapa batang bambu untuk saya jadikan sebagai jembatan, agar ketika beraktivitas, saya lebih mudah melewati sungai ini. Kemudian bambunya saya ikat hingga benar-benar kuat. Dan akhirnya dua jembatan sudah selesai saya buat. Akhirnya rumah bambu yang saya cita-citakan sudah jadi. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Besok malam rumah ini akan saya tempati bermalam. Hari ini adalah hari ke-8 saya datang ke lokasi rumah bambu. Kali ini saya datang membawa berbagai perlengkapan untuk bermalam di sini, termasuk tikar dan juga gitar. Aduh, rupanya gitar ini menjadi belenggu ketika saya mau masuk ke dalam. Selesai menyimpan barang bawaan, pagi ini rencananya saya ingin memasang jerat ayam hutan. Karena ayam hutan di sini masih sangat banyak. Lokasi pemasangan jeratnya berada di atas gunung. Belum juga sampai, di sini saya melihat ayam hutan betina. Sayang sekali pergerakannya sangat cepat, jadi ayamnya tidak sempat terekam kamera. Kemudian lanjut saya menuju ke lokasi. Perjalanan ke sini saya tempuh sekitar 30 menitan. Sekarang saya sudah sampai. Sepertinya ini adalah bekas ayam hutan mencari makan, bosku. Tanpa menunggu lama, saya mengambil beberapa ranting semak untuk saya jadikan sebagai alat untuk membuat jeratnya. Lalu saya akan mulai memasang. Tahap pertama saya tancapkan pemicu utama. Kemudian setelah mendapatkan posisi ujung pemicu, saya tancapkan kembali kayu berpangkas seperti ini. Ini adalah kayu untuk mengunci tali jeratnya. Kemudian saya pasang kayu menyilang seperti ini. Kayu yang menyilang ini adalah jalan utama ayam hutan untuk menuju jeratnya. Lalu saya pasang di depan dan juga di belakang lubang jeratnya, bosku. Sekarang di samping jeratnya saya pasang semak-semak seperti ini, agar ayam hutan nantinya tidak mempunyai jalur lain selain melewati jerat yang sudah terpasang. Sekarang tali jeratnya saya pasang di ujung ranting. Kemudian kayu kecil ini juga saya pasang sebagai pengunci. Jika sudah, sekarang kayu kecil saya buat sebagai penahan kuncian sepanjang 25 cm. Juga membuat kayu yang dilipat seperti ini. Ini adalah kayu penahan tali jeratnya, agar lubang jerat yang dipasang tidak kendor. Sekarang tahap akhir pemasangan, yakni memasang kuncian seperti ini. Kemudian melebarkan tali jeratnya.
saya memasang 3 jerat ayam hutan dengan proses yang sama, namun tidak terlalu berjauhan. Lokasi ini adalah tempat saya memasang jerat waktu saya masih sekolah dulu, dan sudah beberapa tahun saya baru ke sini lagi. 3 jerat ayam hutan sudah saya pasang. Sekarang saya kembali ke rumah bambu dan akan mengeceknya sebentar sore. Sesampainya di rumah, saya membuka baju karena saya sangat kepanasan setelah beraktivitas di atas gunung tadi. Sekarang saya akan memasang tikar. Tikar ini saya beli dengan harga 20.000 per meter. Untuk ujung tikar yang kandas di bambu seperti ini, saya beri lubang agar bisa masuk dan pas ke ujung alas. Kemudian saya pasang memakai klip tembak seperti ini, supaya tikarnya tidak bergeser ketika saya tidur dan bermimpi ketemu kamu sebentar malam. Pemasangan tikar sudah beres. Tinggal memberi satu paku untuk menggantung gitar legendaris yang punya banyak sejarah. Namun talinya malah putus. Untung gitarnya aman dan tidak mengalami kepecahan. Kembali saya membuat gantungan untuk gitarnya. Nah, sekarang sudah jadi, tinggal menggantungnya seperti ini. Nah, ini penampakan rumah bambu dari dalam setelah saya pasangi tikar. Sepertinya saya akan tidur nyenyak sebentar malam. Tas karboni saya masukkan untuk saya jadikan bantal karena saya akan beristirahat dulu sembari menunggu waktu agak sore untuk mengecek jerat ayam hutan yang saya pasang tadi pagi. Beberapa jam berlalu saya pun terbangun. Dan setelah saya cek HP, ternyata baru jam 15.00 atau jam 3 sore. Ini masih terlalu cepat untuk mengecek jeratnya. Sekarang saya akan membuat obor dulu untuk persiapan sebentar malam. Ini adalah bambu untuk obor yang disiapkan kameramen waktu saya tertidur tadi. Di sini saya menggunakan sabut kelapa sebagai sumbu obor. Sabut kelapa ini sangat bagus untuk dijadikan sumbu karena mudah menyerap bahan bakar yang digunakan untuk obor. Di sini saya menggunakan solar sebagai bahan bakar untuk obornya. Sekarang obornya sudah siap dan tinggal dipasang. Di sini saya memasang sebanyak 6 obor agar sebentar malam area rumah bambu ini terlihat seperti istana Angling Dharma. Nah, kurang lebih seperti ini setelah obor terpasang. Jam saya cek lagi dan ternyata sudah jam 16.00. Saya lanjut memakai baju dan juga sepatu untuk pergi mengecek jerat yang saya pasang tadi pagi. Sekarang saya sudah hampir sampai. Jerat ayam hutannya di bawah sana. Pas saya sampai di bawah, ternyata jerat pertama tidak tersentuh oleh apa-apa. Sekarang jerat yang kedua akan saya cek.
Wah, ternyata jerat kedua berhasil mendapatkan ayam hutan. Ini adalah ayam hutan jantan. Sepertinya ayam ini sudah dari tadi terkena jerat, bosku, karena bulunya sudah berserakan di mana-mana. Ayamnya sudah saya pegang dengan kuat. Saatnya mengecek jerat ayam yang ketiga. Namun jerat yang ini tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang saya akan melepaskan jerat yang tidak mendapatkan ayam, agar tidak ada yang terkena jerat lagi. Dan ayam hutannya saya bawa pulang. Sesampainya di rumah, ayam hutannya saya mau spill dulu. Ayam hutan ini sangat cantik. Di bawah telinganya terdapat tompel berwarna putih seperti ini. Tajinya pun belum tumbuh terlalu panjang. Ini artinya ayam hutan ini masih berusia remaja. Sekarang saya akan menyembelih ayam ini dengan syariat agama saya. Dengan cara kaki dan kepalanya terlebih dulu dibasuh menggunakan air seperti ini. Di sini saya tidak merekam aktivitas menyembelihnya karena menurut saya ada unsur kekerasan di dalamnya. Lalu saya pun menyiapkan kayu bakar. Kemudian kayunya saya potong hingga kecil seperti ini. Kayunya saya angkat ke atas dapur. Sekarang saya menyalakan api untuk digunakan membakar ayam hutannya. Jika apinya sudah besar seperti ini, saatnya mengambil ayam yang sudah saya sembelih tadi. Ayamnya aku basahi terlebih dulu. Kemudian membakar ayamnya seperti ini. Ini akan memudahkan kita untuk mencabuti bulunya. Nah, seperti ini. Dengan cara ini, bulu ayamnya akan lebih mudah untuk dicabuti. Namun, ini adalah proses pertama. Proses kedua, jika sudah bersih seperti ini, ayamnya dibakar lagi untuk menghilangkan bulu halus yang tidak bisa dicabuti memakai tangan. Karena ayamnya sudah bersih, sekarang bagian dalam ayamnya saya bersihkan. Lalu mengirisnya seperti ini agar cepat matang. Dan bumbunya pun bisa meresap masuk ke dalam daging ketika dibakar nanti. Setelah dibersihkan, kemudian saya menusuk ayamnya memakai 2 ranting kayu seperti ini. Ayamnya sudah siap. Sekarang saya mau membuat sambal untuk dioleskan ke ayam sebelum dibakar. Bahan-bahan sambalnya saya cuci dulu agar kebersihannya lebih terjamin. Kemudian bahannya saya ulek hingga benar-benar halus. Tidak butuh waktu lama, sekarang sambalnya sudah hampir jadi. Jika sudah halus seperti ini, saya menambahkan sedikit minyak dan juga kecap. Tapi sebelum ayamnya dibakar, di sini saya juga akan memasak beras yang sudah dicuci dan diisi air seperti ini. Kemudian mengukur ketinggian airnya 1:1. Jika sudah pas, tinggal dimasak di atas tungku batu segitiga. Kemudian sambalnya saya oleskan secara merata ke ayam tanpa terkecuali. Dan sekarang ayamnya tinggal dipanggang di atas bara api. Beberapa menit kemudian sepertinya ayamnya sudah matang. Penusuk ayamnya saya keluarkan dulu. Dan beras yang saya masak tadi sudah menjadi nasi seperti ini. Di sini saya menyiapkan 2 piring, satu untuk saya dan satu lagi untuk kameramen. Sebelum makan saya berdoa dulu. Dan mari kita makan, bosku. Meskipun daging ayam hutan ini sangat keras seperti ban dalam sepeda motor, namun rasanya sangatlah enak jika dibandingkan daging ayam yang dijual di pasar.
Sekarang sudah semakin sore, jadi kameramen menyalakan obor dulu. Kemudian kami berdua lanjut untuk makan, bosku. Selesai makan, saya lanjut menyalakan lampu penerangan dan memasak air untuk membuat kopi. Perlahan-lahan malam pun tiba, dan sepertinya saya akan bermalam di sini. Suara jangkrik dan petikan gitar tuaku seolah-olah menyatu dengan suasana malam ini. Di akhir video ini saya ingin berterima kasih kepada Anda semua yang telah menonton dan mendukung channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.